Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum yang telah saya buat di buku ajar kelas 4 semester genap pada tingkat SD atau MI. Oke. Setelah saya analisis dalam buku tersebut, ada beberapa yang harus dibenarkan dan harus dikembangkan. Yang pertama yaitu melalui tema dalam buku ajar kelas 4 MI Afradul Usrah seharusnya ditambahi dengan gambar. Dengan apa tujuannya? Agar buku ini lebih menarik. Yang kedua, mengenai tentang mufradat. Dalam buku ajar kelas SD atau MI kelas 4 semester genap, di situ menjelaskan makna daripada mufradat, yaitu artinya. Akan tetapi dalam buku pengembangan yang saya buat, ketika menjelaskan mufradat saya menggunakan gambar. Kenapa? Sebaiknya buku ajar khususnya bahasa Arab, alangkah baiknya di situ tidak ada bahasa kecuali tulisan bahasa Arab. Tidak ada tulisan bahasa apapun kecuali di situ ada tulisan bahasa Arab. Untuk penjelasan makna bisa menggunakan gambar atau muradif persamaan kata. Oke, untuk setelah penjelasan tentang mufradat, saya dalam buku ini akan memberikan langsung yaitu tentang tadribat, dalam artian sebagai penguatan. Penguatan saya menggunakan di sini yaitu permainan bahasa, yaitu sil baina al-ibarah suratul munasib. Maksudnya yaitu memberi garis antara gambar yang cocok dengan maknanya. Nah, dalam pengembangan ini saya gunakan seperti itu sebagai penguatan dalam materi mufradat. Sedangkan pada buku ajar bahasa Arab semester genap tidak ada hal tersebut. Dalam artian permainan bahasanya kurang. Selain itu, untuk meningkatkan kosakata dalam buku ajar yang saya kembangkan, tidak hanya permainan bahasa berupa sil, akan tetapi memberikan tanda mana yang lebih cocok sesuai dengan gambar yang diinginkan. Dan yang terakhir, selain kita melatih pengingatan mufradat, dalam buku ajar yang saya kembangkan, saya menggunakan tadribat berupa menulis makna sesuai gambar. Di sini selain kita melatih maharoh kitabah, akan tetapi di sini juga kita melatih maharoh istima'. Selain itu, dalam pelatihan maharoh kalam dalam buku ajar yang saya kembangkan melalui buku bahasa Arab semester 4 ini, kami memberikan hiwar atau percakapan yang dimana percakapan tersebut merupakan kosakata sehari-hari, tidak menggunakan kosakata yang di luar dalam kehidupan sehari-hari atau di luar dalam tema. Akan tetapi materi percakapan yang saya buat dan saya kembangkan adalah materi sesuai judul, yaitu Afradul Usrah. Setelah penyampaian al-hiwar, kemudian bagaimana cara agar siswa paham tentang al-hiwar kemudian bisa menghafalnya, saya memberikan
setelah saya memberikan contoh, saya memberikan kesempatan kepada setiap anak. Pertama, saya kelompokkan menjadi dua kelompok besar antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada yang berperan sebagai Usman dan ada yang berperan sebagai Ali. Kemudian saya kerucutkan lagi, saya kecilkan lagi setiap bangku. Setelah setiap bangku membaca percakapan atau hiwar, kemudian saya memberikan beberapa kosakata di mana untuk teman-teman setiap bangku itu bercakap-cakap sesuai kosakata yang saya contohkan. Kemudian untuk melatih maharoh kitabah dalam hiwar ini, kami memberikan beberapa contoh soal, yaitu cuma 5. Kemudian dalam pembelajaran kelas 4 ini, kelas 4 semester genap tentang al-qawaid, yaitu kaidah nahwiyah. Di sini saya memberikan contoh yaitu tentang isim isaroh sesuai apa yang ada di dalam buku. Akan tetapi di sini saya memberikan contoh langsung, akan tetapi tidak memberikan penguasaan materi. Akan langsung memberikan contoh, misalnya hada abi, hada lil mudakkar. Kemudian hadihi ummi, hadihi lil muannas. Saya menjelaskan secara langsung, tidak menggunakan teori panjang, dan memberikan contoh dalam apa yang di dalam kelas. Misalnya ketika saya memegang pulpen, saya mengatakan hada qalamun, begitu. Kemudian untuk melatih maharoh istima', saya memberikan gambar, kemudian ditayangkan di siasah atau dalam artian LCD. Kemudian saya menunjuk gambar tersebut, kemudian teman-teman menulis. Maka sebaliknya, ketika saya membahas maharoh istima', yaitu saya mengatakan makna, kemudian teman-teman menunjukkan makna tersebut apakah sesuai dengan gambar yang telah kami sediakan. Kemudian untuk maharoh qiraah yang saya kembangkan dalam buku bahasa Arab semester 4 ini hampir sama, akan tetapi ada beberapa kesalahan dalam buku bahasa Arab semester 4 mengenai hamzatul qat'i. Banyak di antara buku-buku ajar bahasa Arab, terutama kesalahan dalam penulisan. Yang paling sering yaitu penulisan hamzatul qat'i yang seharusnya ditulis menggunakan hamzatul qat'i, akan tetapi tidak tertulis. Dan maharoh qiraah di sini saya memberikan contoh sehari-hari dan tidak terlalu panjang. Untuk melatihnya, setelah membaca itu kami memberikan beberapa contoh. Setelah itu peserta didik mengembangkan melalui kosakata yang telah disediakan oleh guru, sehingga dapat bercerita sesuai alur dan di situ melatih daya nalar peserta didik. Untuk maharoh kalam yang saya berikan contoh lagi, yaitu dengan memberikan contoh sebuah percakapan, akan tetapi di situ peserta didik akan mempraktekkan dengan teman sebangkunya. Misalnya di sini saya berikan contoh, ismi Ali ana tolibun wa hada Mahmud huwa tolibun aidon ahlan wa sahlan. Ada contoh percakapannya. Akan tetapi saya memberikan beberapa kosakata, contohnya Ahmad muhandisun wa Muhammad. Berarti di situ ada beberapa kata yang harus diganti sesuai dengan apa yang diinginkan.
Contoh berarti ketika saya menggunakan kata Ahmad, muhandisun dan Muhammad. Berarti ismi Ahmad, ana muhandisun, wa hada Muhammad huwa muhandisun aidon. Ahlan wasalan. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran maharoh kitabah, peserta didik kami memberikan beberapa gambar dan peserta didik menuliskan makna tersebut. Selain untuk menguatkan daya ingat mufradat yang diberikan di awal, dengan adanya seperti ini melatih maharoh kitabahnya juga. Dan yang paling akhir, materi yang saya berikan dalam pengembangan ini yaitu tentang mengurutkan beberapa kalimat. Yang pertama, mungkin dari satu kalimat dengan beberapa kata yang diacak. Kemudian yang kedua yaitu beberapa jumlah atau kalimat yang diacak akan disusun sama teman-teman sesuai apa yang diinginkan, dalam artian cerita tersebut runtut dari awal dan dari akhir. Mungkin itu pengembangan yang dapat saya jelaskan di bab ini. Akan tetapi di babnya buku yang saya telaah atau yang saya analisis, sering adanya tadribat yang dimana kurang menarik, dalam artian peserta didik tidak membuat tidak melatih peserta didik untuk mengembangkan kosakata yang dihafal. Akan tetapi kebanyakan tadribat yang dituliskan dalam buku yaitu hasil dari kita membaca, kemudian soal tersebut diambil dari cerita tersebut. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.